Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua warga Kutai Kartanegara, jumpa lagi dengan kami dari Humas Protokol dan Publikasi di podcast DPRD Kutai Kartanegara Menyapa. Bersama saya Linda Krisna, host kalian pada episode hari ini. Untuk episode kali ini kami mengundang bintang tamu yang sangat spesial, di mana beliau ini adalah panutan saya juga dan serta idola generasi muda. Karena beliau ini murah senyum, humble, dan aktif di partai politik hingga saat ini. Aplaus dong. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk kita kenal lebih dekat lagi wakil rakyat kalian bersama Bapak Sopan Sopyan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Nah nih Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita bisa podcast bersama di hari ini. Langsung aja nih Pak ya. Pak, boleh tahu nggak Pak, dapil Bapak itu di dapil berapa dan di mana saja gitu Pak? Kita ada di dapil 6, pertama di ujung sekali itu namanya Kecamatan Tabang, kemudian Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Uwis, dan Kota Bangun Darat. Kota Bangun Darat ya Pak ya. Nah di tempat saat ini Bapak tinggalnya di kecamatan mana tuh? Kita tinggal di Kecamatan Muara Muntai. Oh, Muara Muntai ya Pak. Yang di Kota Bangun itu naik perahu kecil gitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi kalau Kota Bangun adalah tempat kelahiran kita. Oh, Kota Bangun ya Pak ya? Masya Allah. Ya. Pak, ini yang saya dengarkan Bapak ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kutai Kartanegara. Nah, itu bisa nggak diceritakan membidangi apa sih Pak Komisi 2 itu? Kalau Komisi 2 itu membidangi dari pariwisata, kemudian keuangan, dan juga perizinan-perizinan. Dengan perizinan gitu ya Pak ya. Nah nih Pak, kalau boleh tahu jumlah suara Bapak pada 4 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, berapa tuh Pak? Jumlah suara kita yang kita peroleh tentunya ini juga menjadi kerjasama yang baik. Jadi suara saya itu 1.259 suara yang didongkrak oleh teman-teman di bawahnya. Ya alhamdulillah kita berhasil mendapatkan 1 kursi di dapil 6. Jadi untuk di tahun depan ini mau calon lagi gimana gitu? Insya Allah tentunya tetap menjadi kerjasama dan tim kita di partai politik itu sendiri. Begitu. Nah terus prioritas pembangunan di dapil apa Bapak nih? Prioritasnya apa? Untuk prioritas kita di dapil 6 ini masih membutuhkan konektivitas infrastruktur jalan yang harus terkoneksi antara desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Ini perlu pembangunan yang lebih difokuskan ke wilayah hulu. Begitu. Nah sekarang nih aktif dalam organisasi apa saja Pak? Kalau organisasi kita memfasilitasi setiap organisasi. Artinya organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, ini kita di dalamnya saja untuk memfasilitasi setiap ada kegiatan-kegiatan itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya organisasinya. Nah, ini menurut Bapak nih pariwisata yang cocok dikembangkan di daerah Kecamatan Muara Muntai itu Pak? Apa tuh Pak? Muara Muntai ini adalah terdiri dari hamparan rawa atau danau. Nah, ini memang perlu ada ciri khas tersendiri ya, terutama kalau masalah kuliner atau makanan yang ada di Muara Muntai itu juga patut menjadi sajian bagi wisatawan. Terus juga panorama keindahan danaunya juga ada ada di Muara Muntai. Nih, saya tadi terkesima dengan kuliner di Muara Muntai. Nah, kulinernya itu apa tuh Pak? Kuliner khas Kutai. Ada genceruan, ada jukut salai, dan sebagainya lah yang memang menjadi ciri khas dari Kutai Kartanegara itu sendiri. Oh, jukut salai, nanti kami diundang ya Pak boleh. Untuk main ke sana gitu Pak. Nah, peran DPRD dalam pengembangan pariwisatanya apa Pak? Peran kita sekarang ini adalah bagaimana memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok sadar wisata Pokdarwis. Nah sekarang di Muara Muntai ini kita sedang launching yaitu perahu kuliner, di mana perahu kuliner ini bisa dimanfaatkan oleh
para wisatawan dengan budget satu orang misalnya 150.000 tapi makannya lengkap di situ, ciri khas Kutainya. Oh, jadi satu komplit gitu ya, kayak komplit, pariwisata paket, ya, sama kulinernya. Nah, luar biasa. Nah, ada nggak sih Pak support Bapak di DPR dalam pengembangannya? Alhamdulillah kita bantu dalam pengadaan sarana dan prasarananya yang tadi kita sebutkan itu perahu perahu kuliner. Nah gitu. Nah ini ada beberapa dokumentasi yang kami ini coba lihat sebentar Pak di kanan. Nah di situ saya lihat itu Pak di sebelah kiri ada kayak kerja bakti atau apa di mana tuh Pak lokasinya? Ini tepatnya di Sungai Rebak Rinding. Sungai Rebak Rinding ini adalah akses penting bagi wilayah yang ada di dalamnya, yaitu Desa Melintang, Desa Muaranggelam, Desa Nggelam, Desa Tanjung Batu untuk mengakses kebutuhan pokok. Nah, jadi ini kalau ada seperti ini nih air surut, nah ini terhalang oleh kayu-kayu yang ada di sana. Ya alhamdulillah ini menjadi program prioritas kita juga dalam hal pembersihan sungai yang ada di Desa Rebak Rinding itu sendiri. Jadi gotong royong ya Pak ya di sana ya. Berarti memang warga di sana ini saling membantu gitu ya, gotong royong. Nah, di sebelah kanan nih. Ini enak nih Pak, makan-makan di atas kapal ya nih Pak ya. Nah, ini namanya awalnya bagaimana terciptanya kapal kuliner itu tadi. Jadi kita menyajikan ini untuk para wisatawan ataupun dari Muspika kecamatan dan juga pemerintah daerah yang ingin memakai ini bisa berkomunikasi atau diskusi di atas kapal dengan hiburan musik pingkilan. Nah ini unik gitu sambil menyusur bantaran sungai yang ada di Kecamatan Marmuntai. Itu dalam kegiatan apa tuh Pak di situ? Kalau ini kegiatan kemarin kedatangan Bupati Kutai Kartanegara. Jadi kita sambut dengan kapal kuliner ini dan para OPD, para camat dan kepala desa bisa berdiskusi tentang perkembangan pembangunan yang ada di Kecamatan Marmuntai melalui kapal kuliner itu. Jadi menarik ya Pak ya. Sangat menarik. Di sini kita bisa ngobrol santai sambil dengarkan tadi musik tingkilan tadi ya Pak ya, sambil kulineran lagi gitu ya. Dan itu ada jagung rebus, rebus pisang dan sebagainya. Nah ini ada lagi nih yang saya lihat nih. Ini acara di sekolah. Nah ini bisa disebutkan sekolahnya di mana nih Pak? Ini sekolahnya di SD 001 Kecamatan Marmuntai. Kebetulan juga kita adalah ketua komitenya. Jadi di setiap event HUT kita mengadakan jalan santai, ada dopresnya. Anak-anak juga kita berikan motivasi di dalam kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, jadi sering datang ke dapil gitu ya Bapak ya, betul. Untuk mengayomi masyarakat di sana. Wah, luar biasa masyarakat Kutai Kartanegara. Benar kata saya, beliau ini memang generasi panutan, generasi muda. Amin. Ya termasuk generasi saya. Ayo berikan aplausan dulu dong. Nah, ini ada lagi beberapa dokumentasi nih Pak, boleh lihat. Nah, di sini kan ada di jalan ini, sepertinya jalannya ini lagi ada ini atau dari usulan masyarakat sendiri atau bagaimana tuh Pak? Ini adalah akses jalan dulunya, namanya ini kalau yang sebelah sini itu Jalan Oloy, ini memang akses jalan di Desa Kayu Batu. Jadi dulu tidak ada akses jalan yang beragregat batu. Jadi ini menjadi kendala ketika becek hujan. Nah ini masyarakat bergotong royong dengan dana swadaya. Maka kami di Marmuntai semboyan kami itu adalah betulungan. Jadi memang semangat Pak Bupati ini sama dengan semangat kami yang ada di Marmuntai. Luar biasa. Jadi di sini masyarakatnya semuanya memakai tadi katanya swadaya ya Pak ya. Swadaya. Berarti sangat saling peduli ya Pak ya. Nah ini mungkin ada di sini sudah boleh di ini lagi Pak. Saya jelaskan lagi. Alhamdulillah kami terima kasih ke pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkat gotong royong dan juga kerakatan masyarakat Marmuntai. Jalan ini alhamdulillah Pak Bupati sudah merealisasikan jalan yang layak untuk kami jalani di anggaran 2020 kemarin ya. 2000 kemarin ya Pak ya. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Jadi semuanya sudah dirasakan oleh masyarakat di sana ya Pak ya. Luar biasa. Nah, mungkin ada lagi dokumentasinya yang mungkin bisa warga Kutai Kartanegara bisa melihat. Nah, Dini, penginapan Seimuntai Muara Muntai. Nah, berarti di sana juga banyak penginapan ya, Pak ya? Betul. Nah, bisa dijelasin itu, Pak? Muara Muntai ini konsep pasarnya adalah konsep pasar yang
kami anggap terpadu karena meskipun dia bersifat pasar masyarakat, namun di sana kompleksnya pasar ini kompleks, ada sayur, ada bangunan dan sebagainya dalam satu tempat. Nah ini memang pasar Muara Muntai dulu dari pendatang dari Cina. Nah dari konsep ini yang dipakai oleh Muara Muntai untuk perdagangan ekonomi di Muara Muntai itu sama dengan sistemnya pedagang Cina. Apakah Muara Muntai ini udah mempunyai pasar induk gitu Pak? Belum ada. Jadi sementara ini masyarakat Muara Muntai hanya pasar masyarakat pribadi-pribadi. Oh, seperti yang saya lihat tadi nih ya dalam foto ini ya, mereka memanjang gitu. Betul. Di antara jalan-jalan. Ya. Nah, yang sebelah kanannya lagi nih Pak. Ini ada proyek pembangunan apa atau untuk apa gitu? Nih. Pada awal kita menjadi kepala desa, ini kita memprioritaskan tentang peningkatan badan jalan di wilayah Kecamatan Muara Muntai. Jadi dulunya jalan ini hanya ukurannya 4 meter. Jadi kita pelebaran menjadi 6 meter. Kenapa saya lebarkan menjadi 6 meter untuk prioritas pembangunan itu? Karena mobilisasi di Kecamatan Muara Muntai akan lebih padat karena sudah terkoneksi dengan wilayah Kutai Barat seperti Kecamatan Penjenggahan, Muara Pahu. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya pada saat itu untuk bisa peningkatan badan jalan ini adalah pelebaran jalan yang ada di wilayah Desa Muara Muntai Ulu. Oke. Nah nih kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak menjadi anggota DPRD Kutai Kartanegara, sebelumnya Bapak ini pernah menjadi apa gitu? Iya. Bisa diceritakan itu ya Pak? Panjang nih kalau dibicarakan nih. Saya dulu adalah teknisi PLN. Teknisi PLN itu dari tahun 1997 di Kecamatan Muara Muntai. Kemudian kita mencoba untuk menjadi kepala desa di tahun 2013. Ya alhamdulillah menjelang pesta demokrasi 1 tahun saya harus mundur karena berarti belum 1 periode kita diminta oleh tokoh masyarakat untuk bisa menjadi wakil masyarakat, wakil rakyat yang terkhusus di Kecamatan Muara Muntai. Ya itulah motivasi saya, itu masyarakat yang mendorong kita untuk bisa menjadi wakil di wilayah Kecamatan Muara Muntai tentunya. Oh, Masya Allah, berarti sebelum menjabat itu Bapak banyak gitu Pak ya. Betul. Jadi apa tadi bilang teknisi PLN jadi itu ya Pak ya. Nah saya berharap untuk para pemuda, untuk para pemula politisi jangan takut untuk bisa mencoba. Nah, kan kita mencoba, kalau tidak kita mencoba kita tidak tahu kita mau jadi apa dan seperti apa. Tapi dalam hal yang positif. Oh gitu ya Pak. Jadi habis dari jadi teknisi tadi PLN, kepala desa pernah juga dong, kepala desa. Alhamdulillah. Gitu. Kepala desa 1 periode kurang 1 tahun. Oh kurang 1 tahun ya Pak. Nah jadi apa pertimbangan Bapak dari kepala desa maju sebagai wakil rakyat ini Pak? Pertimbangannya yang pertama, kalau di kepala desa kita hanya lingkup di wilayah desa itu sendiri. Namun ketika jadi wakil rakyat maka kita harus mensuarakan perwakilan yang berada di Dapil 6 itu. Misalnya Tabang, Kembang Janggut, Kenohan. Ini kita perlu suarakan bahwa kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur jalan yang memang harus kita suarakan kepada pemerintah untuk bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, berapa jumlah perolehan suara pada saat Bapak menjadi kepala desa saat itu? Kalau untuk kepala desa jumlah suara saya 337 suara. Dari berapa masyarakat di sana Pak? Yang pemilihnya 1.265 ya. Oh, jadi sekitar segitu ya. Termasuk hebat juga kompetisinya. Dong, Pak, ya? Karena tidak ada tim sukses dan kampanye. Bener. Nah, kan kita sudah bicara nih Pak tentang sebelum Bapak menjadi anggota DPR, terus dapilnya prioritasnya. Nah, sekarang ini ada yang saya tanyakan tentang keluarga nih Pak. Nah, keluarga. Boleh kita lihat nih. Nah, bisa diceritakan nggak ini siapa dan sebelah kanannya siapa gitu Pak? Istri saya namanya Sustriana. Ibu Sustriana. Kemudian bekerja sebagai PNS, bidan. Kemudian kami mempunyai 2 putri 1 putra. Nah ini
Dan anak-anak kami memang kami mengangkat anak-anak kami yang yatim, yang piatu itu kami angkat sebagai anak kami sendiri. Jadi semuanya itu Pak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, Iya, 9 ya. semuanya anak-anak saya. Masya Allah, jadi ramai ya keluarganya ya Pak ya. Nah, ini setelah ini ada lagi nih Pak. Nah, beliau bisa diperkenalkan ya Pak, iya. seseorang yang sangat istimewa, spesial banget ya Pak ya. Jadi ini ibu saya yang sudah almarhum. Beliau selalu mensupport bagaimana kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan. Beliau selalu menasihatkan kepada kita untuk selalu mementingkan kepentingan orang, bukan kepentingan pribadi. Beliaulah yang selalu memberikan support, dan saya menganggap orang tua adalah keramat bagi kita di dunia. Benar. Saya kalau bicara tentang orang tua tuh sedih saya Pak, benar, karena memang orang tua ini menjadi prioritas kita pertama. Betul. Nah, ada nggak nasihatnya beliau gitu Pak sebelum? Ada nasihat beliau, bahwasanya ketika saya kepala desa, jadilah pemimpin yang memikirkan masyarakat. Jadilah pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian juga jaga kesehatan. Itulah pesan beliau kan, supaya kita bisa bekerja dengan maksimal. Begitu ya Pak ya. Jadi memang orang tua luar biasa supportnya untuk kita sampai Bapak menjadi anggota DPRD sekarang ini ya Pak ya. Beliau sangat kita butuhkan. Nah, nih ada nggak Pak kasih kesan dan pesan untuk warga Kutai Kartanegara? Pesan kita untuk warga Kutai Kartanegara, tetap optimis dalam pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara, bahwa Kutai Kartanegara perlu pemikiran-pemikiran orang-orang hebat yang ada di Kutai Kartanegara. Tidak ada ketersinggungan, tidak ada konflik di dalamnya. Mari satu padu kita bangun Kutai Kartanegara ini untuk lebih baik dan lebih sejahtera. Ya, luar biasa. Baru beri kita tepukan tangan untuk Bapak. Nah, warga Kutai Kartanegara, kita udah ngobrol bareng santai bersama Bapak Sophan Sopyan yang seperti saya bilang tadi, beliau ini adalah idola generasi muda kita. Nah, dan jangan lupa warga Kutai Kartanegara, tonton terus podcast kami dan bergabung kembali dalam episode berikutnya. Sampai jumpa dan selalu ingat untuk selalu berjuang dan semangat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami di DPRD Kutai Kartanegara Menyapa. Saya Linda Krisna, mohon pamit dan undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.